Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bulukumba, tepatnya berada di Tahfiz Gratis Al-Kautsar. Sebenarnya planning ke sini sudah lama teman-teman, tapi karena waktunya baru ada sekarang, jadi saya baru bisa silaturahim ke Tahfiz Gratis Al-Kautsar ini baru sekarang teman-teman. Kita akan lihat ke dalam seperti apa kegiatan mereka. Saya juga sudah janjian sama pimpinan pondoknya, Ustadz Rahmat Al-Kautsar, Masya Allah, Tabarakallah. Kita akan coba ngobrol dengan beliau dan kita ingin tahu seberapa banyak cabangnya Tahfiz Gratis Al-Kautsar saat ini dan cabang apa aja yang ada di sini, tempat di mana saya bersilaturahim saat ini. Ayo, ikutin saya. Sampai ya karena kan saya nggak pulang kan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Insya Allah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di Bulukumba. Terima kasih. Ini adalah momen spesial ketika saya bersilaturahim ke Ustadz Rahmat. Sudah lama janjian, tapi baru kali ini sempat ke sini Ustadz. Alhamdulillah. Tidak mengganggu ya? Suatu kehormatan ini. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, saya mewakili pemirsa SH Channel. Siap. Pengen tahu seperti apa sih Tahfiz Gratis Al-Kautsar. Boleh diajak jalan-jalan? Boleh. Boleh. Kita mulai dari sini, Ustaz. Ini mulai dari bangunan ini. Jadi dulu ini tempat yang gersang. Ya. Lokasi ini sebenarnya cukup anggap orang sebagai tempat keramat mungkin ya, karena sering ada ya? kecelakaan. Oh, juga di begitu. sini gelap. Dan air juga sebenarnya daerah sini susah. Jadi ini bangunan pertama kita bangun sebelah sini untuk santri Ahwat 3 tahun lalu, Ustaz. 3 tahun Jadi lalu. saya di Bogor bikin tahfiz. Pertama kali bikinnya untuk Bulukumba di sini. Di santri Ahwat, 2 bangunan. 2 bangunan di sini tempat menghafalnya, di sebelah tempat tidurnya. Nah, ini bangunan pertama. Cabang ke-8, Ustaz. Cabang ke-8. Cabang ke-8. Ikhwa atau akhwat? Ahwat. Akhwat. Nah, baru buat ikhwannya di belakang. Karena sepi, kasihan nanti ada yang ganggu atau bagaimana. Jadi saya buat ikhwan di belakang supaya walaupun dia tidak campur baur, tetap ada yang mengawasi. Ada butuh sesuatu tenaga laki-laki, Oh gitu ya? ada yang cepat dikontak. Tapi ikhwan di belakang juga cabang ke-8. Cabang ke-20, Ustaz. Oh jadi per cabang ini ya? Ya, jadi per cabang dia tidak gabung. Jadi beda manajemen. Beda Di manajemen. Sini, ya. Saya pun di sini tidak ikut campur. Meskipun satu lokasi tapi Ya, beda manajemen. Di sini pun saya berikan keluasan penuh kepada ustazahnya dan kepada ibu saya yang mengontrol, terima santri, beri hukuman. Tentu ya saya hadir ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang mungkin ini. Jadi maksudnya sudah autopilot gitu ya? Sudah autopilot, Ustaz, alhamdulillah. Oh Masya Allah, luar biasa. Kalau ini Ustaz apa ini? Nah ini setelah bangun masjid di belakang, sudah ada asramanya, ternyata pendaftar Ahwat banyak. Banyak. Nah, tentu buka lagi. Kita beli tanah sebelah sini, lalu bangun lagi cabang ke-30. Ini beda lagi manajemennya, beda dapurnya, beda juga ustazahnya. Oh begitu. Begitu, santrinya juga berbeda. Kadang dia gabung di momen tertentu, tapi dia belajarnya berbeda. Jadi agar lebih berkualitas, mudah dijiwai santrinya, memang satu tempat itu tidak bisa terlalu banyak. Tergantung kapasitas dari lokasinya. Masya Allah. Kenapa Ustaz di lokasi yang sama tapi beda-beda cabangnya? Baik. Jadi kalau Tahfiz Gratis Al-Kautsar itu memang kita kaderisasi, pembinaan. Ya. Jadi memang untuk agar terbina dengan baik, agar tercipta pimpinan-pimpinan atau leadership itu setelah dia 30 juz atau dia ada kemampuan untuk bisa mencetak penghafal Quran, dia harus memimpin satu tempat. Jadi kalau satu tempat lalu digabung semua, tentu akan ada satu yang hebat, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa atau saling mengharap. Jadi satu tempat ya tidak boleh diganggu. Jadi misalnya sini lokasi di sini dengan di depan itu tidak boleh saling ganggu. Beda ini, silahkan jalan masing-masing. Misalnya programnya atau dan jadi memang tersendiri. Kalau yang ini Ustaz apa ini Ustaz? Ini musola tapi belum rampung. Belum rampung. Musola khusus untuk Ahwat. Jadi Ahwat di sini menghafal Quran, di sini sholatnya juga Konsepnya memang terbuka begini? terbuka. Terbuka. Jadi menghafal di situ, kadang di luar. Masya Allah. Beda di sini, tempat menghafal juga di sini kalau yang cabang ke-8. Tapi ustazah yang di sini dia keliling, kalau ada yang tasmi, ada yang tasmi di Tanete. Oh, banyak cabang di Bulukumba? Ada hampir 10 Ustaz, alhamdulillah. Di mana aja tuh? Ada di Tanete, sekitar 30 menit dari sini, di pedesaan. Ya. Ada di perumahan Sanur,
ada di perumahan Adi Sanjaya, Ya. ada di dekat mall, Jaya di situ ada 20-an santri, ada di Kaswara, ada masjid di situ ada 20-an santri juga, ada di Bintarore, ada di sini alhamdulillah sudah sekitar 9 tempat. Jadi Masya Allah. semuanya ada pimpinannya masing-masing. Ada dari Bogor juga kita hadirkan ke sini. Oh, jadi ada momen-momen tertentu mereka ngumpul semua. Ya, seperti Lebaran. Baru ngumpul kemarin Lebaran, jadi di sini semua Lebaran. Ada dari Jeneponto juga saat datang ke sini. Masya Allah. Itu setiap cabang maksimal berapa orang di dalam set? Sebenarnya kalau 30 itu pun sudah berat pembina itu. Pembina kalau 30 harus 2 pembina. 20 juga tetap harus ada wakilnya karena kalau ada yang keluar ada yang standby. Iya. Jadi ini saya butuh pembina. Jadi ada yang tasmi 30 juz, ada yang yatim piatu kemarin saya upload. Itu setelah dia tasmi 1 minggu pulang ke keluarga dia ke sini Masya Allah. Oh gitu ya. bantu pembinaan. Terus rata-rata santrinya dari mana aja Ustaz? Ya di sini tentu banyak orang Bulukumba, tapi ada juga yang dari Morowali, ada yang dari Makassar, ada yang dari Polaka juga ada. Jadi berbagai macam. Ada yang rekang juga di sini, Ustaz. Oh gitu ya. Ada yang rekang. Yang terjauh dari mana? Yang terjauh, ya Polaka berarti jauh. Oh gitu ya. Masya Allah. Setiap cabang berapa pembinanya Ustaz? Setiap cabang harusnya normalnya 2. Jadi ada pembina, ada wakil. Atau ada yang dituakan di situ, nanti ada yang pimpin alam. Karena ada kegiatan luar, seperti misalnya mengurus dapurnya, beli belanjaan, atau ada tugas-tugas di luar, itu harus ada yang standby mengawasi halakoh, hafal Quran. Karena kan hafal Quran itu kan tertata rapi waktunya, jadi tidak boleh ditinggal terus. Bagaimana cabang-cabang selain di Bulukumba Ustaz? Sekarang kan kita kan stay di Sulawesi. Sementara juga ada cabang-cabang yang ada di Bogor, di Bekasi, di Pulau Jawa lah. Bagaimana cara mengontrolnya itu Ustaz? Itulah yang saya buat pembinaan leadership. Jadi kemanapun saya pergi tetap jalan. Oh gitu Mau ya. pergi ke Mekah, ke Madinah, mau juga 1 bulan di sana, alhamdulillah bisa. Saya di sini pun tidak mengambil alih peran pembina di sini. Jadi untuk menegur silakan saja pembinanya. Saya cukup kasih tahu ini ada pelanggarannya begini, silakan diperbaiki. Jadi akhwat juga saya tidak ikut campur menghukum, silahkan saja. Saya cuma beri masukan, kita benahi-benahi yang rusak. Jadi saya sistem controlling sebenarnya untuk pengembangan. Lagi bangun musola ini Ustaz di cabang 37 dan cabang 44. Jadi untuk ekspansi itu kita yang pikirkan itu, pengembangan dan segala macam. Terus kalau sudah jalan sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Alhamdulillah ya Ustaz. Masya Allah. Oke, selama ini Ustaz, ini kan yang namanya membangun nih. Support dari mana tuh dananya? Jadi saya tetap pada prinsip awal, kita tidak meminta sumbangan di mana-mana, tidak open donasi, tapi kalau misalnya ada yang bantu ya kita terima. Jadi sifatnya tidak fundraising. Oh, gitu jadi sukarela saja, sukarela. Jadi kita mulai dulu. Jadi sistemnya itu saya tidak mau manja, ajarkan juga santri atau pembina itu manja. Kita mulai saja. Kalau kita jalan ada yang bantu, kita syukur. Kalau tidak kita bersabar. Kalau memang ya kita harus mulai. Ada yang wakaf, ada juga yang memang bantu, ada juga yang pihak ketiga yang dia open donasi. Terus dia bantu kita. Saya tidak mau tahu, silahkan saja mau berapa dibantu ke tahfiz silahkan. Oh gitu ya. Begitu Ustaz. Masya Allah. Terus kurikulum yang dipakai di tahfiz apa Ustaz? Apakah fokus di hafal Quran aja atau gimana? Baik. Jadi kondisional sebenarnya. Di semua tempat kan tentu semua tidak sama kualitasnya. Gitu ya? Jadi ada yang memang di lokasi itu ada yang jago bahasa Inggris, berarti ditambah dengan bahasa Inggris. Ini ada ustadz misalnya mengajar fikih juga kita hadirkan. Tapi fokus utamanya semua menghafal Quran dan pembinaan sebenarnya lebih ke praktek. Maksudnya praktek ke masyarakat. Kalau di Bogor misalnya anak-anak itu sudah jalan saya ke bencananya karena banyak bencana di Bogor. Ada bisnisnya juga, mereka terjun langsung berinteraksi dengan pembeli. Ada misalnya masalah-masalah di luar kita ikutkan santri, atau ada juga olahraganya begitu. Oh, berarti juga ada unit usaha yang dikembangkan oleh tahfiz. Alhamdulillah sudah lama berjalan. Kalau di Jabodetabek sudah autopilot. Jadi walaupun kita sudah tidak mereka sudah kenal produk-produk tahfiz, mereka beli kita antarkan. Jadi sistem online. Nah, sekarang saya buat di sini toko untuk nanti Al-Kausar Store. Jadi semua produk-produk yang dijual tahfiz atau pembina yang memunculkan produk silahkan saja. Jadi kita sifatnya usahanya itu bukan fokus utama, jadi sampingan gitu ya? Yang menopang, membantu. Karena kalau untuk mau dibahasakan menopang sebenarnya kan
salah juga, karena yang menopang sebenarnya kan Allah, tinggal kita cari cara bagaimana Allah beri kita rezeki sebenarnya. Masya Allah. Dan selama ini cukup. Alhamdulillah. Ini kan Ustaz, kalau bicara masalah tahfiz kan sudah berapa cabang sekarang Ustaz? 44. Dan di setiap cabang lebih dari 20 atau 30 orang. Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz memikirkan makanannya mereka? Karena kadang kita saja untuk satu cabang saja sudah mumet. Apalagi kalau misalnya gratis, nama gratis ya. Ustaz tidak pungut biaya dari mereka. Mereka gratis, fokus menghafal. Tapi perutnya juga perlu diisi nih supaya mereka juga semangat dalam menghafal. Itu dari mana sebenarnya dan bagaimana Ustaz mengadakan itu? Baik. Jadi kalau untuk makanannya itu sudah sebenarnya dari awal tidak ada perbedaan di antara sedikit dan banyak cabang sebenarnya. Karena mereka satu cabang itu biasanya saya kirim 200.000 misalnya. 200.000 per hari? Itu bisa 2 hari. Oh gitu ya. Tapi belum dengan biaya misalnya kerusakan motornya, dengan misalnya ada mobilenya keluar beli bensin dan seterusnya. Sebenarnya kayak satu rumah, satu keluarga. Tapi karena betul-betul saya merasakan sendiri keberkahannya itu, jadi tidak mungkin orang punya 1 miliar tidak akan cukup. Tapi ini 100 juta cukup gitu. Nah, tapi uang saya dari kecil tidak banyak. Jadi saya merasa memang ya hanya dicukupkan saja, jadi selalu cukup, tidak ya? Kurang juga, tidak lebih juga, dan jadi, selalu ada artinya. Selalu ada. Masya Allah, tidak pernah ada kekurangan misalnya di cabang mana. Jadi saling support. Kalau kurang misalnya berasnya ada laporan kemarin di Jeneponto kurang berasnya, di sini lagi ada beras, kita kirim ini. Jadi kalau untuk formalitas saya hitung berapa kebutuhan per cabang tidak pernah saya hitung. Nah, itu kekurangan saya, tidak tahu menghitung. Tidak pernah hitung berapa biayanya di cabang. Itu pun kalau laporan saya tidak baca. Hanya formalitas saja, mereka tanggung jawab moral bahwa dia beli ini. Di cabang itu saya bebaskan dia beli apa, yang penting santri mau makan 3 kali sehari. Oh begitu ya? Iya. Kalau dipikirkan secara logika bisa stres juga Ustaz ya, karena 44 cabang, masing-masing cabang ada 30 orang, dan itu diadakan terus. Iya, alhamdulillah. Kebutuhan mereka setiap hari. Karena saya pikir sudah terbiasa ya? Dan juga memang kita jalan apa adanya, Ustaz. Mungkin orang kalau perfect mungkin susah. Jadi kalau saya ada tempat ya kita tidak ada kasur, jalan saja. Penting ada air, ada listriknya. Kita pelan-pelan isi. Gitu. Jadi kalau untuk makanan insya Allah bisa lah. Masa sudah biasa buatkan makanan di santri, sudah biasa mengurus. Makanya harus dari kader. Kalau kader enak, jadi mereka bisa meminimalkan pembiayaan untuk dapurnya. Jadi pembinanya itu kader sendiri? Kader. Sudah 4 tahun, 5 tahun. Ya 2 tahun santri yang akhirnya jadi pembina. Oke. Ustaz, kalau ada orang-orang di luar sana yang mau masukkan anak-anaknya, putra-putrinya di Tahfiz Al-Kautsar, ada kriteria khusus nggak? Tidak ada. Bahkan ada buta kemarin, dia bingung cari tempat menghafal Quran, dia bilang siapa yang mau terima saya menghafal. Kita terima, justru dia hafal 22 juz mungkin. Nah, itu orang buta, ada orang juga mungkin ada kekurangannya. Jadi tidak ada batas usianya 29 lah. Pernah ada yang masuk 29, selesai dia sudah 30 juz, ada umur 7 tahun juga ada. Jadi sebenarnya sifatnya memang kita mau membantu siapa saja yang mau menghafal Quran. Dia tidak mengenal juga mau dia orang kaya, orang miskin, justru kita lebih utamakan. Jadi saya tidak tulis tahfiz khusus yatim duafa, tidak, tapi justru kita utamakan yatim duafa. Dan semuanya gratis, tidak ada. Saya pernah juga baca statusnya antum Ustaz. Bahkan dari Tahfiz Al-Kautsar membiayai kedatangan mereka. Itu akomodasi dari daerah mereka. Kondisional. Kalau dia misalnya request, lagi tidak ada uang ini, pas kita ada duit kita beli. Dan ada beberapa begitu, ada yang yatim, ada yang piatu, kita hadirkan dia tanpa dia harus ini. Kalau dia butuh sesuatu, ada misalnya dia butuh jajan, itu memang mereka bebas minta. Saya sudah kasih tahu kalau yatim silakan bebas, minta saja untuk ini. Ini tahfiznya tanpa ijazah ya Ustaz? Dia ikut ujian paket luar. Oh, ujian paket. Itu formalnya. Setara SMP SMA? Ya, SD, SMP, SMA. Oh, jadi sudah ada dari SD? Iya, SD ada banyak SD. Oh, gitu. Jadi ada tempat khusus SD di Kasuara situ, anak-anak kecil-kecil ada SD. Jadi tidak digabung supaya meminimalisir kemungkinan homoseksual. Itu kan gitu ya? Sebenarnya bukan homo sebenarnya, mereka itu mungkin lihat YouTube, kenakalan remaja, dia aplikasikan ke
temannya Betul, mungkin. betul, Jadi betul. butuh tempat yang memang khusus anak orang besar, Iya. kecil, supaya meminimalisir. Walaupun namanya juga kita tidak bisa 24 jam memantau, Iya. ya minimal kalau kader kita insya Allah mereka tanggung jawab untuk mengontrol para santri mereka. Makanya tidak terlalu banyak, Ustaz. Kalau 100 bayangkan, Iya, 100 orang, kita lihat di kamar ada yang sembunyi di sana, ada kita tidak bisa lihat ada senioritas. Kalau 30-an kan cepat ketahuan. Iya, iya. 30 ke bawah itu malah bahkan mungkin sekitar 20-an tuh kualitasnya sudah otomatis pengkaderan jalan itu. Masya Allah. SDM berikutnya. Masya Allah. Kalau 44 cabang ini Sulawesi dan Jawa berapa presentasinya Ustaz? Di Jawa berapa, di Sulawesi berapa? Kalau sekarang nggak seimbang sih, di sini saja santri hampir 200 di Bulukumba. Maksudnya cabangnya berapa cabang di sini? Cabangnya sekarang agak seimbang. Seimbang. Iya, di sini di Bulukumba sampai kalau gabung Jeneponto, Goa, Makassar itu hampir 20 juga. Cabangnya 20 lebih lah di sini di Jadi Sulawesi. ada di Makassar, Ada di Goa, Jeneponto. Maros juga ada. Oh, sudah di Maros. Ada Maros juga. Hmm. Di Goa juga ada beberapa, di Perumahan Sarinda, di Patalasang, di Makassar ada di Jalan Pendidikan, di Antang, di Terminal Malengke juga ada tempat daerah Texas di situ, ada santri juga di situ. Di Jeneponto juga ada ya? Jeneponto ada, Terbanyak di Bulukumba ini. terbanyak di Bulukumba sini karena ada beberapa cabang. Masya Allah, luar biasa. Ini pemirsa patut ditiru dan semangat beliau ini luar biasa. Berawal dari seorang santri, kemudian juga berawal dari satu cabang, dari satu tahfiz, sekarang sudah 44 cabang. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita, ini menarik sekali. Saya melihat di spanduk ini ada sebuah nama, Sukardi Mulyadi. Kenapa disematkan nama tersebut di tahfiz antum, Ustaz? Itu saya sematkan di cabang ke-30 sebenarnya. 30 aja? Ya, cabang ke-30 karena kuburan bapak saya di belakang situ. Jadi ya minimal anak-anak mungkin ingat mendoakan bapak saya. Karena motivasi terbesar ya memang saya sangat cinta, sayang dengan orang tua, dengan bapak. Beliau meninggal, saya merasa sangat kehilangan. Dan saya berpikir tentu ada dosanya. Tentu barangkali butuh bantuan amal, ya inilah yang bisa kita lakukan untuk cinta yang sesungguhnya. Ya kita buat amal-amal tertentu yang tetap jalan walaupun beliau meninggal. Masya Allah. Kalau kita sendiri Ustaz, motivasi mendirikan pondok tahfiz ini apa? Kan kalau mau dipikir untuk unit usaha itu banyak sekali yang bisa kita pilih. Misalnya jadi pengusaha apa. Tapi kenapa milih tahfiz? Saya memilih tahfiz karena memang ya semua orang mau di bidang ini sebenarnya, mau membantu para penghafal Quran. Tapi mereka mungkin belum terpikirkan dengan cara ini, konsep ini. Jadi saya berharap banyak yang meniru sebenarnya. Ada beberapa teman-teman yang sudah meniru. Ya memang mereka buat jalan apa adanya, tidak tergantung kepada donatur. Dan memang tentu pasti butuh pemberian, butuh orang baik, butuh orang. Tapi kan ada dengan cara-cara yang mungkin banyak yang belum bisa yakin. Mungkin ya bukan keahlian sebenarnya, hanya soal keyakinan saja, keyakinan. Kesabaran dan juga ya sudah terbiasa seperti itu. Dia terbiasa jalan saja, nanti disempurnakan di tengah jalan. Masya Allah. Gitu. Baik. Terakhir Ustaz, mungkin ada harapan antum yang boleh disampaikan ke pemirsa atau apa sebagai closing statement Ustaz? Baik. Harapan saya untuk semua yang menonton video ini, para penggemar SH Channel, semoga dengan hadirnya tahfiz gratis Al-Kautsar ini menjadi warna baru di dunia hafiz Quran, bisa mencetak banyak SDM baru yang bisa mencetak para penghafal Quran yang lainnya. Bukan hanya hafiz 30 juz, tapi mereka bisa mencetak hafiz-hafiz baru yang akan melanjutkan perjuangan ke depan. Walaupun saya sudah meninggal, walaupun orang-orang yang berjuang di awal-awal sudah meninggal, tetap bisa berjalan. Karena tahfiz gratis ini datang bukan untuk menyaingi siapa-siapa, datang untuk memudahkan saja anak-anak kaum muslimin untuk bisa belajar Al-Quran tanpa harus dia memikirkan biaya dan juga tanpa batas waktu. Jadi menghafal di sini tidak ada batas waktu. Kapan saja mau keluar silahkan, kapan mau lanjut silahkan. Jadi mau lama-lama di sini malah kita bersyukur karena kita butuh kader SDM. Mau menikah di sini juga boleh, mau memimpin cabang kita sediakan cabang, tidak cocok kita ganti lagi. Di cabang lain tidak cocok dengan di sini, tidak senang di cabang Jawa, mau di Sulawesi, ayo ke Sulawesi.
mau di Jakarta, mau di Bogor, di tempat-tempat cabang-cabang kami yang lain kita sediakan. Dan juga saya terbuka untuk semua teman-teman yang mau memulai membuat tahfiz seperti ini ya Kak, kita terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena memang beginilah adanya, kita buat apa adanya, semua kegiatan kita upload di media sosial. Dan juga masalah pendanaan sebenarnya hanya masalah keberkahan saja. Mungkin yang saya rasa tidak terlalu banyak biayanya, tapi bagi orang itu besar karena mungkin tidak mengamalkan konsep keberkahan. Keberkahan itu kan walaupun mungkin 200.000 bisa buat makan banyak orang, tapi kalau orang tidak mengerti keberkahan, mungkin 1 juta tidak cukup untuk 20 orang. Begitu kira-kira gambarannya. Masya Allah. Nah pemirsa, cukup sampai di sini obrolan kita dengan pembina atau owner atau pendiri dari Tahfiz Gratis Al-Kautsar. Beliau kebetulan ada di Bulukumba dan saya berhasil menemui beliau, sudah lama janjian dan alhamdulillah bisa ketemu. Mudah-mudahan jalan-jalan saya hari ini dan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menginspirasi para pemirsa semua. Insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan kesempatan dengan video-video yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair, luar biasa.